warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya anak-anak ke ruangan ini untuk melakukan konseling kelompok. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah saling mengenal. Apakah masih ingat nama teman-temannya bersama lain? Masih. Oke, jadi udah tidak ada canggung lagi ya? Iya, Pak. Sudah pada makan apa belum? Sudah. Kalau sudah, bisa lebih fokus ya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Jadi di pertemuan sebelumnya kita juga sudah saling mempercayai satu sama lain dan tidak boleh untuk membocorkan, dan ada aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Oke, jadi berdoa dulu ya sebelum memasuki kegiatan selanjutnya. Siapa yang mau memimpin? Bapak Iza. Oke, boleh Bapak. Baik, sebelum melakukan kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Terima kasih, saya sudah memimpin doa. Oke, jadi bisa mengungkapkan masalah apa saja yang kalian alami. Boleh dimulai dari Mbak Ica. Ya, jadi masalah yang saya alami itu tidak percaya diri, insecure gitu. Oke, lanjut. Saya suka menunda tugas, Pak. Oke, Kalau saya rendahnya minat belajar, Pak. Saya kecanduan online shop, Pak. online shop. Iya. Check out terus berarti ya? Iya, benar. Oke, lanjut. Kalau saya seperti Pak, Karena karena aku tidak sesuai sama yang diinginkan keluarga. pasti bersangkut dengan nilai. Iya. Terus saya susah mengelola jalan lain. Susah, jadi ya aja. Iya. Gitu. Oke. Dari semua permasalahan yang sudah diungkapkan masing-masing, menurut kalian siapa dulu yang harus, atau siapa dulu yang dibahas permasalahan? Mbak Ana, Pak. Ya, nggak keberatan? Baca. Enggak, Pak. Boleh Mbak Ana dulu. Banyak siap. Oke. Itu boleh diceritakan masalahnya seperti apa? Jadi saya tuh susah melakukan orang lain, kayak lebih mementingkan orang lain gitu daripada diri saya sendiri. Oke, jadi apa? Takut atau canggung untuk menolak atau gimana? Iya, kayak enak aja gitu loh Pak kalau ajakan orang itu, kayak takutnya orang mikir kayak pelit banget gitu gak mau bantuin atau susah banget sih diajakin. Oke. Gimana tanggapannya? Nah, ada yang ingin bertanya nggak ke Mbak Ana? Sebelumnya izin bertanya Mbak Ana. Mbak Ana sudah dari kapan merasakan seperti itu Mbak? Gak enakannya? Sudah dari SMA sih. Sudah dari SMA. Sekarang Mbak Ana udah kuliah gitu ya. Terus selama itu apa yang Mbak Ana rasakan? Iya, awalnya sih masih biasa aja ya Mbak. Tapi lama-lama kayak capek gitu, lebih kayak mungkin orang lain aja kitanya susah. Tapi pernah nggak Mbak Ana itu menolak gitu, sekali-kali lah menolak ajakan orang itu? Pernah Mbak. Terus apa yang Mbak Ana rasakan? Jadi
Oke. Izin bertanya nih Mbak Ana, perasaan Mbak Ana kalau misalnya menolak teman gitu tuh, misalnya menolaknya pagi, itu kepikiran sampai besok-besoknya apa cuman saat itu aja? Pikiran banget, kan misalnya jadi main pagi nih, saya coba tolak, terus sampai malam tuh besoknya gimana ya, nanti gak diajak main lagi gimana ya, kayak gitu masih kepikiran terus. Oke, selanjutnya Mbak Aya. Kalau saya mau nanya, apakah Mbak Ana ini kan gak enakan ya? Itu karena dulunya apakah Mbak Ana pernah memiliki teman yang seperti itu, terus Mbak Ana tidak ditemani setelah tidak memiliki ajakannya yang Iya Mbak, kan seperti yang tadi udah pernah, itu dekat banget gitu main dengan temennya, dan pernah nolak tuh enggak, jadi agak renggang gitu, dan udah jarang main. Jadi ini juga ya, pengalaman juga sih ya. Oke. Ini Mbak Ana pernah nggak sih coba gitu kayak kali ini aku harus nggak terlalu mikirin orang lain gitu, enggak? Nyoba pernah, tapi tetap aja gitu loh pikiran itu tuh pikiran muncul terus, kayak besok misalnya diajakin kan udah tolak aja, tapi pikiran tuh timbul, nanti kalau nggak ditemuin gimana ya, nanti kalau nggak mau bantuin juga gimana ya. Jadi intinya ya udah gitu balik lagi. Jadi Mbak Ana ini susah untuk menolak atau canggung menolak ajakan yang lain. Nah, terus dari kan Mbak Ana udah ngomong sejak SMA sampai sekarang masih. Kayak gitu. Sekarang masih susah menolak. Nah, dari pernah pikiran nggak pikiran dari apa yang sudah terjadi masa dulu, apa pernah pikiran saya malas untuk mengiyakan kamu tolak? Pikiran ada sih Mbak, sebenarnya tuh udah berapa kali nyoba nolak gitu, tapi tetap aja nggak bisa. Jadi juga kan ini pas kuliah dan juga jadi teman saya masih sama yang dekat itu kan udah jauh jaraknya, tapi masih komunikasi gitu. Terus waktu itu kayak mungkin dia perlu uang gitu, jadi pinjamnya nggak banyak, cuman waktu itu emang nggak udah diambil cash semua gitu, jadi nggak ada saldonya, jadi itu minjam udah bilang kayak nggak bisa ya, nggak ada saldonya, udah ambil cash semua, tapi tetap maksa gitu loh. Jadi ya akhirnya minta tolong sama teman, jadi tolong dia gitu. Susah Terus pernah kan tadi Mbak Ana coba untuk menolak, terus apa yang terjadi setelah Mbak Ana menolak? ya dijamin ada sih Pak. Dijauhin terus gak ditemenin, terus seperti apa? Pikiran setelah dijauhin? Akhirnya khawatir terus Bapak kalau misalnya di itu, khawatir kalau Bapak khawatir kalau temen tuh nggak ada yang mau jadi juga, dan kalau tempat saya jual juga khawatir nanti kalau dulu kecewa kayak saya tuh kuliah terus sih nggak mau bantuin, terus susah banget sih dia jadi main gitu, jadi khawatir. Itu gimana? Boleh berikan masukan untuk Mbak Ana
agar bisa mengatasi permasalahan susah atau gak enakan untuk menolak ajakan. Mungkin boleh dari Mbak Afna. Ya mungkin kalau dari saya tuh Mbak Ana lebih ini aja sih, ya nggak apa-apa sebenarnya kalau nggak enak sama orang gitu, tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Misalkan Mbak Ana emang keberatan, emang nggak bisa, itu tuh coba menolak gitu loh Mbak gitu. Jadi nggak usah terlalu mikirin orang lain bakal gini-gini, karena nggak semua orang juga tuh nanti bakal menjauhin, bakal ini tuh enggak gitu. Jadi mungkin ya itu aja sih Mbak, coba menolak gitu, mungkin kan bisa keberatan gitu. Kasih Mbak Afna. Ya, kasih Mbak. Kalau dari saya buat Mbak Afna tuh, buat Mbak Ana tuh jangan takut, kalau nggak harus berani gitu. Saya tuh Mbak itu kan nggak termasuk toksik ya Mbak, jadi ya harus bisa keluar dari zona itu, dari pertemanan yang tidak sehat itu. Makasih Mbak Afna. Kalau dari saya Mbak Ana, mungkin seperti Mbak Ana tadi ya, bisa menolaknya dengan secara halus, dengan baik gitu alasannya juga. Terus berpikir juga kalau kita udah baik sama orang tuh, ya belum tentu kan kebaikan itu dari orang itu lagi, pasti kebaikan itu dari orang lain adanya gitu. Jadi bodo amat itu juga bisa, tapi ya jangan terlalu bodo amat seperti itu. Kalau dari saya setuju sama saran dari teman-teman, mungkin bisa mencoba bersikap bodo amat ya gitu rasanya. Jadi ketika ada orang yang minta tolong, kita bisa menolak dengan bahasa yang halus gitu. Dan jadi kan teman-teman tadi juga baru pemikiran doang kan Mbak, kayak overthinkingnya belum kejadian gitu. Mungkin nanti ya bisa di ya bukan. Kasih Mbak Afna. Oke, sebelumnya mau bertanya lagi Mbak Ana. Mbak Ana pernah nggak kayak mengalami kejadian Mbak Ana itu minta tolong ke orang, ke teman, tapi teman tersebut nggak bantuin Mbak Ana? Apa yang Mbak Ana rasakan? Apakah Mbak Ana mikirnya kayak ih apa dia udah nggak mau bantu, apalagi atau ya udah mungkin dia ada kesibukan lain, apa gimana gitu Mbak Ana mikirnya? Tapi sejauh ini sih alhamdulillahnya masih ada sih yang bantuin itu Mbak. Jadi yang terus itu adalah satu-satu, tapi lebih banyak yang bantuin. Oke, Jadi nah kalau misalnya nggak bantu itu ya coba mikir kayak seribu kali gitu aja sih Mbak. Nah, kan tadi Mbak Ana juga kalau misalkan minta tolong ke orang terus orangnya nggak bantuin, Mbak Ana mikir oh iya sih kali itu mungkin ya benar tadi kata Mbak Farah itu cuma overthinkingnya Mbak Ana gitu. Nah, jadi Mbak Ana juga jangan terlalu mikir kayak ini nanti aku nggak ditemenin, ya udah mungkin orang lain juga mikirnya kalau misalkan Mbak Ana nolak dengan bahasa yang baik gitu, mungkin orang juga berpikir oh iya mungkin Mbak Ana lagi sibuk apalagi ada kerjaan lain gitu. Kasih baik. Oke, terus saya dikatakan teman semuanya, apalagi dari baca udah cukup sangat jelas. Nah, jadi coba Mbak Ana, apa yang Mbak Ana dapatkan dari tanggapan teman-teman tadi? Pada saran teman-teman itu bagus ya Pak. Memang ya bikinlah pemikiran saya saja yang terlalu berlebihan, terlalu tinggi. Itu juga ya saya belum berani menolak gitu. Itu sih Pak.
Mbak Ana ini mengerti apa alasan Mbak Ana yang bisa Karena mungkin lama juga mungkin capek gitu loh Mbak, ya gimana saya merugikan diri sendiri terus-terusan kayak gini. sekarang bagi manfaat juga kan kalau terus berkata iya. Coba harapannya untuk Mbak Ana ke depannya mulai dari Mbak Faiza diam-diam terus. Kalau harapan dari saya buat Mbak Ana lebih bisa berpikir yang positif aja ke depannya. Mungkin ya dari teman tadi mempunyai kesibukan masing-masing. Juga kalau ada yang minta tolong ya sebisa mungkin kita tolong. Mbak Ayah Nah, kalau dari saya sih jangan memaksakan memiliki orang lain itu tidak harus mendengarkan apa kata dari kita saling intinya ya itu antara Aku merasa sendiri. lanjut. Harapannya berubah ya. Tadi apa ya saudara dengan Mbak Ana juga mungkin Mbak Ana bisa Mbak Ana nanti maaf salah Mbak Mbak Ana nanti apa harapannya itu semoga kedepannya tuh lebih mementingkan diri sendiri gitu, jangan terlalu mementingkan orang lain, memikirkan orang lain, karena jangan apa kalau kita menuruti orang lain gitu kan juga kadang memaksakan diri ya, jadi nggak enak gitu. Ya itu sih kalau harapannya Mbak Ana. Oke, selanjutnya Jadi harapannya buat Mbak Ana kedepannya semoga jadi orang yang lebih mementingkan diri sendiri. Ya, betul kata teman-teman tadi gitu ya. Soalnya mau sampai kapan kita nurutin kemauan orang gitu. Itu aja sih Mbak. Harapannya semoga Mbak Ana bisa lebih bijak lagi dalam menentukan keinginan sendiri. Jadi jangan suka untuk menolak orang lain. gimana sudah dari semua ini, dari semua kegiatan hari ini, coba Mbak Ana simpulkan apa yang didapat oleh Mbak Ana sendiri. Sebenarnya saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya dan teman-teman sebenarnya saya akan coba menerapkannya. Ya memang selama ini memang lebih mementingkan orang lain sekarang. Dan setelah ini saya akan coba prioritaskan diri saya sendiri, lebih berani lagi, tidak memaksakan diri untuk orang lain. Mbak Ana udah mengetahui harus bagaimana menghadapinya. Oke. Jadi apa yang dikatakan Mbak Ana itu harus apa tadi? Lebih berani. Harus lebih berani. Nah, kalau misalnya nanti bisa mengusahakan diri sendiri. Oke, nah, Mbak Ana sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Mbak Ana boleh tulis. Oke, Mbak Ana boleh tulis ya. Planning Mbak.